adik-adik, salam jumpa lagi bersama saya Erlianto Kanda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang USBN Kabupaten Sumba Timur untuk soal-soal fisika. Oleh karena itu, enjoy. Nomor 1, pasangan besaran turunan yang sesuai dengan asal besaran pokoknya. Itu yang pertama, gaya. Di situ kan sudah dikatakan suhu, berarti itu bukan merupakan besaran asalnya, karena gaya itu dari perkalian antara massa yang satuannya kilogram dan percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat. Kilogram itu satuan dari massa, meter itu satuan dari panjang, sekon itu satuan dari waktu, sehingga seharusnya besaran pokoknya itu harus massa, panjang, dan waktu. Di situ suhu, berarti salah. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan itu meter per sekon, panjang, waktu. Sedangkan massa itu bukan merupakan besaran pokok asal dari kecepatan, sehingga itu digunakan panjang dan waktu saja. Berarti salah. Usaha itu work sama dengan force kali atau dot space atau perpindahan. Maka di situ dikatakan atau bisa kita dapat kilogram meter per sekon kuadrat dikali dengan meter, sehingga satuan atau besaran pokok asal dari usaha itu adalah massa kilogram, satuannya panjang meter, satuannya waktu sekon, satuannya, sehingga usaha itu betul. Energi juga seperti itu. Sebenarnya usaha dan energi punya satuan yang sama, tapi di situ dikatakan ada suhu lagi, berarti itu salah. Sehingga yang betul adalah C, itu usaha. Kita lanjut pada soal berikut. Nah, di sini wujud zat. Nah, wujud zat padat ditentukan pada nomor berapa atau ditunjukkan pada nomor berapa. Volume tetap, berarti ya itu termasuk pada zat padat. Susunan partikel sangat teratur, bentuk sesuada itu zat cair. Susunan teratur tadi zat padat. Jarak antar partikelnya itu sangat berjauhan, itu zat gas. Sedangkan partikel sangat sulit meninggalkan kelompoknya atau sulit terpisah atau terputus, maka itu disebut dengan zat gas, zat padat juga, atau penyusun zat padat juga. Sehingga kita bisa lihat bahwa kita bisa tahu yang betul adalah B, 1, 2, dan 5. Namun yang kita harus tahu bahwa ketika sangat rapat itu berarti gaya antar partikel, gaya ikat antar partikelnya itu sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk dilepaskan atau terlepas. Jaraknya juga sangat rapat, sehingga yang betul itu jawaban B. Nomor berikut. Nah, nomor berikut ini kita lihat antara koefisien muai panjang dari logam-logam di atas KLMN. Nah, kita harus tahu bahwa pertambahan panjang yang lebih panjang itu mulai dari N, terus L, K, dan M. Kenapa kita harus tentukan itu? Kita perhatikan bahwa delta L atau pertambahan panjang dari suatu benda itu akan sama dengan panjang awal dan dikali dengan koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhu. Dari sini yang paling panjang itu delta N lebih besar dari delta L, lebih besar dari delta K, lebih besar dari delta M, LM. Jadi di sini kita bisa tentukan bahwa delta L itu sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Sehingga kita bisa tahu bahwa karena L0 nya sama, maka delta L setiap pertambahan panjangnya itu berbanding lurus dengan koefisien muai panjangnya, sehingga pertambahan panjangnya itu sebanding dengan koefisien muai panjang, di mana
Semakin besar pertambahan panjangnya, maka semakin besar pula koefisien Y panjangnya. Sehingga dari tabel di bawah kita bisa lihat, yang B, N lebih besar dari KLM. Setelah itu baru L, selanjutnya K. Di situ 0,00029, 0,0019, 19, 19, 0,0017, 0,00012. Berarti yang betul itu B. Sedangkan A itu di L salah, terus di C itu bagian L juga salah, D bagian N itu salah, sehingga yang betul B. Nomor selanjutnya, nah di sini sebuah balok dengan massa M didorong dengan gaya F sehingga percepatannya. Berapa percepatan dialami balok jika massanya 3 kali M dan didorong dengan gaya 2 kali F? Ini gampang sekali ya, kita tinggal tulis percepatan itu sama dengan hukum 2 Newton, sama dengan sigma gaya dibagi dengan massa. Sehingga untuk percepatan yang kedua ketika diperbesar, maka kita tinggal tulis F nya itu menjadi 2 kali F, sedangkan M nya itu menjadi 3 kali M. Jadi menjadi 3 kali M, sehingga perbandingan antara percepatan kedua dan percepatan pertama itu sama dengan F per M. Itu kita bisa substitusi karena A itu sama dengan F per M, ya kan? Atau gaya bagi massa, sehingga di sini F per M nya kita ganti dengan A 2, jadi 2/3 ganti dengan A, sehingga dari situ kita bisa dapat jawabannya adalah A2 atau percepatan kedua itu 2/3 percepatan pertama. Jawabannya itu D. Kita lanjut di soal nomor berikutnya, nomor 10. Kita harus perhatikan baik-baik bahwa A sama dengan sigma F per M. Di atas itu anak panah karena dia bersifat vektor atau arahnya diperhitungkan. Sehingga kita lihat bahwa karena M nya sama atau tetap, karena M nya itu tetap untuk semua kondisi balok, atau tetap itu sama dengan sama, artinya digunakan sama semua, maka kita bisa lihat langsung A itu sebanding dengan sigma dari F, atau percepatan sebanding dengan sigma jumlah dari percepatan. Maka kita lihat semakin besar A nya semakin besar pula, atau semakin besar F nya berarti semakin besar pula A nya atau percepatannya. Kita lihat di sini, kalau searah berarti kita jumlah, kalau tidak searah kita kurang. Nah, di sini 8 Newton kurang 2 Newton sama dengan 6 Newton. Nah, selanjutnya untuk B, 8 Newton kita kurang dengan 8 Newton situ, karena arahnya berlawanan. Yang searah kita jumlah, yang berbeda arah kita kurang, sehingga hasilnya menjadi 0 Newton. Begitu juga untuk C, 2 tambah 8 kita kurang dengan 6, di situ 10 kita kurang dengan 6 Newton, akan menghasilkan 4 Newton. Selanjutnya di sini 4 Newton ditambah 4 Newton tambah 4 Newton, sehingga di situ 8 Newton tambah 4 Newton hasilnya menjadi 12 Newton. Maka yang terbesar di situ, gaya yang terbesar adalah D. Karena gaya yang terbesar adalah D, maka percepatan yang paling besar, mungkin besar atau terbesar juga, dihasilkan oleh balok D, sehingga yang betul adalah D. Thank you.